Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. And tentunya jangan skip iklan. Terima kasih. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi, pejuang penelitian seantero Indonesia dan juga di luar Indonesia tentunya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selesaikan sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini hari yang cerah ya karena tidak mendung. Kita lanjut kemarin, kalau sudah ada beberapa waktu lalu kita bahas bagaimana membuat bab satu yang ice catching, padahal judulnya bukan bukan masalah ice catching ya, tapi bab satu yang aduhai, kok malah aduhai, menawan. Sekarang kita lanjut ke bab 3 ya. Salah, mundur lagi. Bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Siapa yang sudah buat? Tunjuk tangan. Ya, kira-kira sejuta lah ya. Siapa yang belum buat? Tunjuk tangan. Cukup ya, karena malu itu sebagian dari iman. Jadi bagus, nggak usah tunjuk tangan. Baik teman-teman, landasan teori dan kerangka pikir. Kuncinya adalah landasan teori. Gunanya apa landasan teori? Ya untuk jadi pondasi, landasan ya, landasan hidup. Nah itu berarti jadi pondasi hidup. Kalau landasan teori berarti itu jadi landasan nanti teori teman-teman yang itu bisa nyambang kemana-mana, bisa ke bab 4 nanti untuk pembahasan ya, dari hasil penelitian juga bisa nyambung nanti di bab 1, juga bisa nyambung di bab 3 terkait indikator. Jadi menyusun landasan teori itu bagaimana? Ya nggak bagaimana, tinggal teman-teman tengok judul kawan-kawan lah. Misalnya judulnya begini, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TSTS terhadap hasil belajar, misalnya yang simpel-simpel aja gitu ya. Berarti teman-teman di situ nanti landasan teorinya apa saja. Tentu kalau nanti ambilnya itu eksperimen, tentu teman-teman mesti membahas tentang belajar dan pembelajaran ya, apa itu belajar, apa itu pembelajaran gitu ya. Kemudian turun sedikit, nanti membahas model-model atau jenis-jenis model pembelajaran. Jadi di dalamnya itu modelnya ada model papan atas gitu ya, model papan bawah. Bukan model ini ya, model-model pembelajaran ya, ada inquiry, ada macam-macam lah. Salah satunya tentu dimasukkan di situ adalah model kooperatif, karena tadi kan judulnya mah kooperatif ya. Kemudian setelah model-model pembelajaran di dalamnya ada model kooperatif, turun lagi yang ketiga itu ada model pembelajaran kooperatif, dispesifikan di situ. Jadi yang dari yang besar, yang umum dispesifikan lagi. Terus gitu. Dispesifikan jadi model pembelajaran kooperatif gitu ya. Kemudian dibahas kelebihan, kekurangan, ciri-ciri menurut si ABC gitu ya, ciri khasnya. Kemudian turun lagi ke bawah ya, sampai ke bawah. Ada nggak kira-kira turun ke atas teman-teman? Jadi itu loh, apa namanya tuh, apa bahasa keren kalian tuh apa? Apa itu? Melambung untuk merendah untuk meninggi. Wah ya. Komentar kalau saya salah ya, saya lagi agak ini nggak cespleng. Ya lanjut ke model pembelajaran kooperatif tadi, lanjut lagi ke spesifik. Tadi judulnya kan TSTS ya, kan tadi di model pembelajaran kooperatif itu ada TSTS, ada Jigsaw, ada SNHT, ada uh, Think per share, ada
ada kamu ya kan, ada kamu, ada aku. Nah, kemudian bawahnya lagi setelah itu tentu model pembelajaran TSTS ya. Dijabarkan lagi ya, apa keunikan TSTS dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif yang others. Itu simpel kan? Simpel. Sudah selesai belum? Sabar dulu. Habis itu apalagi ya yang punya ide setelah TSTS tadi kan teman-teman ditengoknya dari hasil belajar, berarti ke bawahnya lagi itu membahas tentang hasil belajar ya. Hasil belajar itu macam-macam, apa itu hasil belajar ya, kemudian apa macam-macamnya, kemudian yang selanjutnya yang dimaksud hasil belajar di penelitian penelitian Mideng kan judulnya dari saya itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan di situ. Clear itu ya teman-teman ya. Misalnya nanti judul yang lain misalnya efektivitas media pembelajaran Powtoon ditinjau dari misalnya kemampuan ini ya, apa ditinjau dari minat dan motivasi atau motivasi aja terserah. Nah, berarti di situ teman-teman coba siapa yang bisa membuat landasan teorinya? Yang pertama, ayo ngacung, tunjuk tangan. Oh, betul sekali ya, 100 untuk kalian ya. Kalau ada 1000 ya 1000. Yang pertama tentu ngomong tentang belajar pembelajaran. Boleh deh ditambah faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ya. Boleh. Ada faktor intern, ada ekstern, internal, eksternal gitu ya. Kemudian ke bawah lagi, kalau itu tadi media ya media pembelajaran itu apa gitu ya. Media pembelajaran itu apa. Kemudian macam-macam media pembelajaran itu apa. Di dalamnya itu ada Powtoon ya, ada misalnya ada PowerPoint, Powtoon, makro media flash misalnya dan lain-lain. Nah, kemudian Powtoon, kemudian terangkan lagi yang media pembelajaran Powtoon dalam pembelajaran apa, Powtoon itu apa, keunikannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, subred. Nah, kayak gitu tuh. Gampang kan? Gampang, simpel sekali membuat landasan teori itu. Terus kemudian ke bawahnya lagi karena ada minat motivasi ya uraikan lagi minat atau apa di sini indikatornya awal selesai. Kalau mau buat kerangka pikirnya tentu ya namanya kerangka pikir, tahu nggak teman-teman ya? Itu loh kayak kerangka ini loh. Kerangka kerangkeng ya, kayak kerangkeng. Jadi kerangka itu kayak kerangkeng. Jadi itu loh. Yang itu loh alur pikir. Nah, alur pikir. Jadi mengapa teman-teman tuh membuat penelitian ini gitu ya. Misalnya dari hasil observasi wawancara awal ditemui masalah-masalah ini, kemudian kalian tawarkan Powtoon misalnya. Kalian tawarkan TSTS ya, kemudian dari situ diharapkan nanti hasilnya bagus misalnya. Itu kerangka pikir itu ya, runtutan gitu ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, nanti komentar ya, kita sharing-sharing ringan, sharing-sharing, jangan sungkan, karena sungkan malu bertanya sesat di skripsi ya prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.